Gue nungguin bocah, siulan, prit. 2 kali, gue siulin balik, prit. Nah pas yang nyiulin, cewek kekikikan. Yang pas gue balik siulin tuh cewek kekikikan. Cok, apa sih ini? Anjing banget lah. Kalau kayak gini mah gue diledekin bae nih sama setan sini. Gue nengok, gue tuh keluar dari warung itu, gue nengok ke atas. Kuntilanak nih, begini nih. Set, pindah begitu. Gue langsung refleks, Allah. Ero langsung, Lil kenapa? Langsung narik gue kan. Enggak Ro, nggak apa-apa. Serius. Dari atas suara orang lari jalan, debak debuk. Lil bocah ya? Enggak. Gue lihat lagi, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi bersama gua Albert di channelnya Albert Adventure. Di kesempatan ini kita akan mendengarkan cerita dari teman kita yaitu Bang Holil dari komunitas PJKM Mandiri di mana tuh Bang? Rawapasung. Ya. Ya sebelum memulai teman-teman, gue meminta maaf jika ada sound efek suara kendaraan atau suara apa, karena memang kita syutingnya di wilayah kota Bang ya. Di wilayah yang mana resiko tinggal di kota emang beginilah gitu ya. Susah cariin tempat yang sunyi, ya yang damai gitu, sunyi dan sebagainya lah gitu. Bang Holil ini adalah penggiat alam teman-teman ya, penggiat alam atau pendaki lah bahasa kerennya gitu ya. Yang mungkin kita tanya dulu, sejak kapan mulai gemar mendaki dan alasannya kenapa itu Bang? Kalau gua gemar mendaki itu dari kelas 6 SD. Waduh, dari kelas 6? Dari kelas 6 SD. Ya awalnya sih ikut abang gua sih Bang. Awalnya ikut abang gua, terus karena di alam tuh emang beda kan, damai begitu ya gua lebih suka aja ke alam gitu timbang keramaian tuh kurang suka gua, pusing ya. Pusing. Bener. Jadi alasan dasarnya kenapa memilih hobi pendakian karena memang tadi senang kesunyian gitu. Kesunyian. Mudah nyoba ke kuburan Bang. Kuburan sunyi itu. Kuburan sunyi sih, tapi kan beda. Beda ya. Ya. Oke, Bang Holil, di kesempatan ini mau cerita pengalaman horornya yang di pendakian mana nih Bang? Kalau ini gua bawa cerita tentang pendakian ke Gunung Gede. Ke Gunung Gede. Ya. Oke. Ya udah teman-teman, kalau gitu kita langsung mendengarkan cerita dari Bang Holil aja. Ya Bang, silakan. Pendakian pas ke Gunung Gede ini gue diajak sama teman gue tanggal 12 Desember 2020, baru kemarin ini gue diajak karena teman gue emang anak baru kan, ya bisa awam lah, baru gitu, baru kenal. Ayo Cak, ikut gue yuk, kemana nih? Ke Gunung Gede yuk, ajarin gue naik lah bahasanya. Jadi kita naik, ngontek ke tim komunitas PJKM Adventure kan, gimana, ada yang mau ikut ke Gunung Gede nggak? Gue bilang gitu. Oh boleh, yaudah kita atur jadwal gini-gini. Dapatlah tanggal 12, 13, 14 Desember 2020. Gue naik dengan temen gue 12 orang. Gue, Elan, Teddy, terus Yaya ini perempuan. Adanya TB, Cinta, perempuan juga. TB, Alek, Elan, Popok, Ai, sama Bang Ateng, sama Bang Jidan. Itu gue naik ber-12. Kita prepare awalnya dari rumah gue berempat, gue, Yaya, Elan, Alek, gue prepare, terus barulah gue ke BC Cikunir, PJKM di Cikunir, PBC-nya. Prepare, OTW lah, kita sholat segala macem, makan gitu, terus kita OTW ke Gede habis Isya sempet lah tuh gue OTW sama bocah-bocah tuh ketinggalan. Gue TB itu ketinggalan, muter-muter jalan dulu kan. Bang Jidan ini dia orang Bogor. Kita berangkat ke Bogor itu berangkat ke Gedenya itu
nungguin dia dulu kan. Dia stay di sono, kita baru ketemuan. Pas udah nyampe di Via Putri, gue naik ke Gede ini Via Putri ya. Gue naik apa namanya di BC-nya Bang Cilung. Gue di BC Bang Cilung nyampe sekitar jam 12:30 ke 12:30 gitu. Ya rehat-rehat kayak biasanya gitu. Rehat, paginya lah kita mulai mendaki. Ya sebelumnya nih gue sebelum berangkat ini kita beli minuman lah, jamu. Bahasa anaknya Mami. Kita berangkat udah gitu udah registrasi apa namanya si Bang Cilung lah yang ngurus kan. Kalau di Gede kan wajar lah namanya apa calo gitu namanya calo. Udah kita naik. Hujan tuh, sempet hujan di pos 1 kita makan-makan biasa kayak istirahat lah. Nyampe pos 2, pos 3 sama tetap makan-makan. Nah, pas di pos 4 ini Alek nih udah capek gitu kayak nggak biasanya gitu dia capek begitu. Emang mungkin kan Putri tanjakannya begini nih. Udah tegak banget. Gue bilang, "Lek lu kenapa?" "Nggak apa-apa, Lil, kok gue tumben ya ngap begini." Ya gue nggak tahu. Ya yang mengukur diri sendiri kan lu sendiri. Ya udahlah, ayo cus lah. Nyampe di ini gue ngepus terus bertiga, gue Popok Ambon. Gue ngepus nyampe lah di Surken. Pas di Surken itu batu itu gede-gede semua. Pas gue samperin tuh batu kecil bang. Sampai gue foto juga sih itu batu buat gue foto di situ. Gue bilang ke Ambon, ngapain Ambon ya? Kok batu gini? Ah udah mas, lu nggak usah mikirin begituan. Ya udahlah, gue bikin di bikin tenda di arah masuk ke puncak. Pas di situ bikin tenda bertiga, 3 tenda. Udah gitu kelar lah nih. Sebelum kita itu tuh sebelum kelar. Suara mereka ini nyaut bang. Suara mereka ini kayak manggil gitu. Lil, Pok, Bon. Ya gua OTW lah langsung nyamperin mereka kan. Pas disamperin nggak ada sama sekali. Posisi itu kabut emang. Tebel banget kabutnya. Nggak lama gua rehat. Makan-makan cemilan. Gua pengen buang hajat. Buang air kecil. Udah gitu Teddy ini manggil lagi. Lil, Pok, Bon. Deket banget. Itu jarak mungkin 20 meter dari tenda gua. Pas gue samperin sama Ambon nggak ada siapa-siapa, sepi. Sejam 2 jam tuh mungkin gue nungguinnya nggak ada bocah. Terus gue masuk ke tenda, rehat tiduran, ada suara lah bocah nih manggilin kan. Pas disamperin emang iya dia marah-marah lah bocah, lu dipanggilin kemana aja? Hah, lu manggilin gue udah 2 jam kagak, gue baru manggilin. Nah gue curiga tuh di situ apa mungkin suara alam lah, mungkin gue pikir positif aja. Tetap rehat, bocah pada makan, masak gitu, ngopi-ngopi. Gua ngopi itu bawa banyak kopinya. Kopi, nyesel sih bawa banyak kopi, nggak keminum kan. Udah kayak warung di atas tuh gua. Ya udahlah, santai-santai kita. Ini gua bareng ngerokok emang. Iya, enjoy aja bang. Gua di tidur. Pas tidur ini gue setenda sama Teddy, Bang Ateng, Popok. Pokoknya gue setenda berlima dah, apa berempat gitu. Ya bocah lah keluar masuk tuh. Ngentut mulu nih Ateng nih, ngentut mulu Bang Ateng nih. Gue sampai nggak betah. Nah si Teddy pas masak ini buka baju kan. Pas si Teddy masak buka baju tuh gue wanti-wanti, Ted lu pakai baju apa? Masuk angin, hawanya begini, hujan. Udah aman mas kayak gini mah. Ya udahlah terserah lu itu mah. Sebelum naik nih emang Teddy nih badan kayak capek-capek gitu. Emang baru turun juga sih menurut gua. Emang kecapean lah lu Ted. Kan dia masuk angin kan, gua kasih bawang putih. Buat temen-temen ya, bawang putih itu bisa menghangatkan badan. Jadi kupas kita kunyah, telan itu bisa menghangatkan badan dari dalam. Ya Teddy udah dikerokin, udah minum teh lah, udah anget-anget. Dia tidur, gue ngerasa kayak aneh tuh di pinggiran tenda tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Tapi aman-aman aja sih menurut gue, apa emang sugesti mungkin. Yaudah gue tidur, pas paginya mau muncak, sebelum pagi lah masih bantaran subuh mungkin tuh, gue denger suara ayam berkokok, mungkin ayam hutan. Si Yaya ini juga denger, pas turun dulu kok di atas ada ayam ya? Ayam apa? Ayam hutan mungkin ya, tapi masa iya tinggian segini ada ayam hutan? Ya nggak tahu juga, namanya juga alam. Gua muncak tuh, gua bawa daypack isi air di gua semua.
Nyampe di apa namanya ya, kayak di percabangan gitulah. Si Alek nih bilang, Lil, gue ngap banget, gue nggak biasa begini, kenapa? Udah lu sabar, udah berdua aja, gue tinggal ya. Ya udah, salahnya gue ini air ini di gue nggak ingat, sampai Popok tuh ngambil, naik turun 2 kali ngambil air. Gue merasa bersalah. Ya udah, kita foto-foto lah, udah nyampe atas tuh foto-foto, kelar, kita turun makan-makan, ngopi. Pas turun gue di Surken itu, gue nyusun batu buat tanda kalau gue pernah kesini nih. Daripada gue vandalisme kan, nyoret-nyoret, nganuin pohon tuh, gue dah ini aja, gue di batu nyusun. Sampai sama trail running tuh dibilang, ya elah paling juga roboh, kata dia. Gue kecot aja. Nih ya bang, gue bilang ke Bang Ateng, nih ya bang ya, gue begini nih biar ada tanda kalau gue pernah kesini nih. Oh iya bener tuh, lu daripada vandalisme gini-gini. Wah iya. Kita pas nyampe di pintu Surken, si trail running ini minta jasanya, ngasih jasa, bang mau gue fotoin nggak? Nah, mungkin tanda minta maafnya dia lah. Kita difotoin ber-12 itu. Udah gitu kabut makin tebel kan, kita nggak lama turun. Nyampe di pos 4 kita ada istirahat tuh. Di pos 4 gue istirahat, makan gorengan ubi lah, turun. Nah si siapa namanya Elan ini, dia tiba-tiba udah di bawah. Lah Ro, lu dari tadi kemana? Gue dari tadi di sini tidur. Capek lah, wajar mungkin karena anak baru kan. Ya udah, kita turunnya. Ini bocah ngegas mulu jalan, ngebut mulu. Nyampe di pos 3 Bayangan lah mungkin ya namanya. Ini perjalanan pulang? Perjalanan pulang. Dia sama gue nih curiga, kok tonggeret mulu, suara tonggeret mulu. Gue nggak yakin nih, apaan ya Ro? Dari atas itu orang lari, plak. Suaranya doang. Gue tungguin, itu gue videoin, tapi sayangnya pas nyampe rumah semua dokumentasi itu hilang. Pas perjalanan turun di pos 4 tuh gue curiga banyak tonggeret. Gue curiga, ini kenapa kok masih sore begini, sekitar ya habis asar lah, kok udah tonggeret udah banyak. Nggak tahu Lil, gue kita video kan rehat-rehat, itu gue sama sekali nggak bawa air. Dan gue sama Elan ini bawa tas lah, bawa carrier kan. Kita bikin video, pluk dari atas nih orang lari, tapi suaranya doang. Waduh, Ro, orang lari Ro. Iya nih, gimana nih? Yaudahlah, panteknya langsung turun aja. Turun di pos 3 itu. Sebelum pos 3 gue minta air ke orang Tangerang, pendaki juga. Gue bilang begini, bang ada air nggak bang, gue minta dong dikit. Lah lu berdua doang bang? Iya gue berdua doang ini. Serius lu? Iya enggak sih bang, di atas masih ada teman gue 10 orang. Ngapa lu turun duluan? Iya bang, gue ngejar malam, takutnya kemalaman kan. Oh yaudah. Lah ini apa di botol lu? Botol TNI, tau kan minum botol TNI gitu. Ini gue bilangnya jamu. Serius lu bawa jamu? Iya. Tapi bukan gue sih bang, teman-teman gue. Ah bohong lu. Dia langsung kayak gimana sih, orang marah gitu langsung. Serius lu? Iya. Ya udahlah, gue nggak mentingin itu kan. Gue dikasih air sama dia, gue turun. Nyampe di pos 3 udah mau maghrib itu, orang pendaki itu semua diem, nggak ada yang ngomong. Ada perapian juga sih, gue nanya ke tukang warung, om aqua ini berapa yang kecil tuh yang tanggung? 10.000. Lah gue langsung nggak jadi deh om. Oh ya udah, kita lanjut jalan. Emang pendaki tuh di pos 3 ngeliatin gue semua kayak curiga gitu. Gue masa bodoh sih lah, mungkin mereka capek. Terus gue juga bawa tas kegedean kan. Gue turun nyampe di pos 3 Bayangan, istirahat lah gue. Si Elan minta buang air kecil. Cak, gue mau buang air. Ya udah, lu naik ke atas ya, buang airnya jangan ke bawah, takutnya lu jatuh ke jurang apa gimana. Oh ya udah, dia mau ngencing di balik warung itu, nggak jadi. Kenapa? Ya nggak apa-apa Cak, gue nggak jadi ngencing. Serius lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah bilang aja mumpung berdua. Enggak Cak, nggak apa-apa sumpah. Ya udahlah, gue nggak mentingin itu. Gue minta rokok ke pendaki lain. Mas ada rokok nggak? Ada nih mas, mau naik tuh dia, mau naik, cuma berdua doang. Yaudah gue minta, ada pendaki turun, cuk. Di atas masih ada orang nggak mas? Hah? Di atas masih ada orang? Nggak ada siapa-siapa mas. Di atas sepi di pos 3, serius. Tapi ada pendaki lain nggak baru turun? Nggak ada, ini aja gue baru turun, ngelewatin pos 3. Serius lu? Serius.
Nah pas gue turun udah mau nyampe pos 2, di pos 2 pendaki yang gue minta air itu ada di pos 2. Gue tanya, bang lu istirahat di pos 3? Enggak, gue ngelewatin pos 3. Hah? Serius bang? Iya emang kenapa? Nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa. Ya udah aman kan lo? Aman. Ini pas gue nyampe di pos 2 itu denger lah azan. Gue denger azan, gue nanya ke Elan, Ro udah azan? Udah kali Lil, udah jam berapa ini juga, udah lewat azan maghrib. Serius, gue nanya ke tetangga gue nih sampingnya nih, Mas udah azan? Udah setengah jam yang lalu mas. Hah? Ini setengah jam yang lalu? Ini suara azan baru ada. Gue lihat HP-nya Ero emang ada azannya gitu, tapi udah setengah jam yang lalu. Aduh gimana nih Ro? Nggak apa-apa sih, udahlah. Gue diajak ngobrol sama pendaki-pendaki lain, berdua doang mas. Enggak, dia yang lain di atas. Gue buru-buru aja mau ngejar gawe alasannya kan. Di situ gue nggak tahu kalau gue di tas itu ada makanan, ada headlamp kan. Gue minta ke ibu-ibu nih, Bu ada bawang putih nggak? Buat apa? Saya jaga-jaga aja Bu, buat apa nih? Buat jaga-jaga dari hipo lah. Oh nggak ada deh, adanya makanan. Ya udah gue dikasih makanan sama dikasih minuman yang kacang-kacang gitu tuh sama dia. Mereka semua turun, gue ngasih isyarat lampu dari senter HP biar kalau ada bocah gue di sini gitu. Ya udah dia pada turun, gue ngeri nih. Cuma ada tukang warung itu doang, om warung 2 orang. Gue sama Elan bilang gini, turun yuk langsung bareng. Bilang kenapa? Lah kok bareng sih? Enggak udah yuk turun. Ya udah turun. Pas gue mau masukin makanan dari ibu-ibu itu, lah ini makanan sama headlamp di kita semua. Ya udahlah gimana nih, gue takut dibilang egois, gue takut dibilang ini, takut dibilang itulah. Ya udahlah, gue naik ke atas. Pas gue mau naik ke atas ada pendaki baru turun. Mas ada apa rombongan lain nggak di atas? Oh yang ini ya mas, yang ceweknya digendong ke puncak. Iya mas itu ada sih mas, tapi satunya kesleo. Waduh, gue makin panik kan, soalnya ini acara dari apa sih ya, komunitas gue di Rawapasung. Dia udah deh naik aja dong, naik. Nyampe di pos 2, gua sama Ero ini baru 2 langkah dari warung kuntilanak. Gua bisa bilang kuntilanak itu duduk di tanah yang awalnya gelap nih, tiba-tiba terang cuma ke dia doang. Sambil begitu bang. Gua langsung, lu turun. Apa nanya? Turun yuk. Gua nggak mau naik. Serius. Gua pede sih, gue pede aja. Cuma apa karena emang udah capek apa halu, tapi gue yakin ini dia ada. Ya udahlah gue istirahat di pos itu, tapi gue nggak yakin kalau mau istirahat di situ. Auranya emang bener-bener wow lah, gue nggak bisa ngomong tuh. Emang udah kayak di sini dipegang, kaki udah digitu-gituin. Gue pindah ke warung. Di warung gue ngobrol-ngobrol, ditanyain sama si om ini. Itu posisi malam. Si om ini nanya, bang berdua doang? Iya berdua doang. Gak, emang kemana temannya? Di atas mas. Bye-bye, hati-hati lu. Ya udah deh. Gua nggak ngeheroin itu, dikasih lah gorengan sama dia. Ini gorengan ceng. Nggak punya duit pak saya. Udah nggak apa-apa makan aja. Dia sambil prepare lah dia buat nutup warungnya. Gua nungguin bocah, siulan, prit. 2 kali, gua siulin balik, prit. Nah pas yang nyiulin cewek kekikikan. Yang pas gua balik siulin tuh cewek kekikikan. Cok, apa sih ini anjing banget lah, kalau kayak gini mah gue diledekin banget nih sama setan sini. Gue nengok, gue tuh keluar dari warung itu, gue nengok ke atas, kuntilanak nih begini nih, set pindah begitu. Gue langsung refleks, Allah. Ero langsung, Lil kenapa? Langsung narik gue kan. Enggak Ro, nggak apa-apa, serius. Dari atas suara orang lari jalan, debak debuk. Lil bocah ya? Enggak. Gue lihat lagi, nggak ada. Nah pas gue arah balik kan madep ke atas balik gini, itu kuntilanak di pos itu. Aduh Ro, Lil serius Lil, gue turun aja ya, jangan Ro, malah panik, gue takut jatuh terus luka, bahaya kan. Udah sini aja sama abang warung. Kenapa ceng? Digituin sama abang. Enggak pak, saya nggak apa-apa. Oh ya udah diam sini ya, nanti turun bareng saya. Iya pak. Dia turun, dia prepare, terus naruh barangnya di belakang. Pas di belakang kerasa krusuk. Suaranya nggak cuma 2 orang, rame. Lil ini gimana ya? Ya nggak tahu gua mau kayak gimana, mau lanjut turun nggak bakal mungkin, mau naik juga nggak bakal mungkin juga. Ya udahlah,
Center gue main-mainin, center gini. Kan kalau center HP lebar tuh. Gue giniin. Di pos itu keluar lah, nengok sih begini. Kata gue, Lil, udah ayo turun. Jangan turun, bahaya. Udah di sini aja. Gak mau, gue maunya turun. Lu mau turun sendiri. Tapi kayak gini, Lil. Ya udah, lu kalau mau naik ayo. Enggak, udah stay di sini aja. Oke. Gue ngatur bohong lah biar sama bocah nih gue nggak diapa-apain, takut bocah panik juga kan. Gini aja, Ro, lu pura-pura hipo. Ya udah, gue pura-pura hipo. Tapi masa gue, Lil, lu aja, gue takut hipo beneran. Udah pura-pura aja, lu apa gue. Kalau lu kan karena anak baru nih, ya udah lu aja dah, Ro. Ya udah gue, Lil, ya. Dia nggak lama suara lagi, prit 3 kali dia nyulin. Gue jawab, prit, disautin lagi, cekikikan cewek. Ya Allah, gue disengin beginian. Gue ya tenang diri lah, baca yang doa-doa yang gue hafal gitu kan. Keluarlah abang-abang ini. Kenapa, Ceng? Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, Pak. Ya udahlah, bingung nih mau turun apa enggak. Ini pendaki lain turun. Plak. Mas, di atas masih ada rombongan nggak? Ada, Mas. Tapi kakinya kesleo. Aduh, bener nih berarti bocah gue nih kayaknya. Gue turun, nggak taunya rombongan gue sama anak dari Jakarta Selatan. Dia nanya nih, TB, ngapa lu pada? Ini Elan kena hipo gini. Ya udah, si Elan ini dikasih apa itu yang plastik itu? Oh, bubble wrap gitu. Iyalah, yang silver itu kan. Dibikinin thermal. Ya itu. Dibikinin kopi. Blanket ya. Iyalah, kurang lebih gitu. Gua nggak tahu namanya soalnya. Iya. Dibikinin teh, dibikinin kopi. Gua duduk aja di pohon begini madep ke atas. Masih ada nggak sih itu dia? Ayo, gua pedein. Ayo, mumpung rame nih gua. Bener bisa tetap nongol. Tetap duduk sambil nyengit. Begitu. Wah, gua langsung berpaling, tanya nama bocah, ditenangin. Udah, Lil, cerita aja. Ya ini cuma kena hipo aja, kedinginan. Si TB marah-marah. Udah tahu gue bawa adek gue, bocah baru ndaki. Gini gitu kan. Gue ngedumel dalam hati. Apa sih, Be? Lu kalau nggak tahu sebenarnya mah nggak usah marah-marah. Ya bawaan capek, emosi kan. Gue nggak mikir panjang, udah langsung turun. Gue megang Elan aja, pura-pura kayak kasihan lah, sambil bercandain Elan biar nggak kelihatan gue bohongnya gitu. Jalan nyampe di pos 1. Apa pos 1 bayangin gitu, pos 1 sih kayaknya. Itu gue ngerasa aneh, nih emang gue lewat sini? Iya ya, Lila, kok kita nggak lewat sini? Udahlah, nggak usah pikir panjang, turun. Nyampe di BC, bocah tetep ngomel, tetep ngedumel. Kita evaluasi, setiap pendakian kita evaluasi begini-begini. Gue nggak berani cerita tetap di BC, karena gue takutnya mereka ngikutin gitu kan. Pas gue tiduran, itu si Kunti ini datang kayak mau nyekek gue gitu. Pas gue nanya, Lan, lu mimpi yang di atas nggak? Lu sama mimpinya? Emang mimpi gimana, Lil? Kalau gue mau dibawa, mau dicekek gitu. Lah kalau gue udah digeret, Lil. Demi apa lo? Demi Allah, udahlah gue ngambil air wudhu, kita evaluasi, kelar, makan, istirahat lah ya. OTW pulang. Udah sih gitu aja, Bang. Berarti bisa dibilang perjalanan lu terus diteror terus ya? Diteror terus sama si sosok kuntilanak tadi. Nah, tadi gue yang pengen tanya itu, berarti posisi lu duluan kan ya sama si Elan ya? iya duluan. Sementara rombongan lain di belakang. Saat itu lu berpikir apa gitu kan sehingga lu pengen jalan duluan? Karena Elan ini anak baru dan ini acara hajat dari komunitas gua. Gua nggak mau ngecewain bocah yang di atas, nggak mau ngelukain Elan jalan sendirian gitu loh. Maksudnya karena Elan pengen pulang duluan atau gimana sehingga kalian duluan pulang? Biasanya sih gitu, Bang. Kalau anak baru kan orang gua udah naik pengennya pulang, udah gitu doang pikirnya dia kan. Gua tanya, lu ngapa pengen turun duluan? Gue pengen cepet-cepet pulang. Ya udah, itu mah terserah lu, gue ngikut aja. Berarti lu dalam misi nganterin si Elan gitu kan ya. Walaupun lu sendiri sebenarnya masih pengen di atas gitu. Pengennya di atas bareng-bareng. Iya. Lalu kalau bisa ditarik kesimpulannya gitu, Bang ya. Lu sempat ngeh nggak penyebab dari gangguan itu tuh terjadi
Penyebabnya apa kira-kira? Seenggaknya lu Minuman itu sih menurut gua. minuman. Iya. Orang gua sampai digampar sama Elan. Gara-gara lu nih bawa beginian, gua jadi begini. Lah kok gara-gara gua, orang gua nggak niatan mau bawa, gua cuma bawa beginian. Ya lu suruh siapa bawa tas begini? Ya gua nggak mau tahu. Orang gua juga dikasih kepercayaan bawa tas ini, suruh jagain lu juga, ya gua nurut aja. Jadi penyebabnya benda yang lu bawa itu gitu ya. Sebelumnya juga si Teddy ini naik ke Gede ini disosokin temennya dia, madam sama cewek juga. Karena bawa begituan juga. Enggak, pas itu nggak bawa. Kayaknya emang di situ pas gua nanya ke teman gua ya yang sering naik ke sono, dia bilang kayaknya Mbak Dini Lil. Mbak Dini. Iya, soalnya dia emang sering sosok kayak gitu. Gitu. Udah gua nggak pikir gitu. Oke, terus tadi ada sedikit edukasi juga ya mengenai fungsi dari bawang putih ya. Iya. Itu memang fungsinya sebagai penghangat gitu ya. Fungsinya sebagai penghangat. Kalau bawang merah seandainya kan nggak bawa. Bawang putih apa bawang merah? Bawang putih. Bawang putih. Nah, kalau bawang merah ya bisa sih buat masuk angin. Tapi kalau gue biasanya bawang merah itu kalau seandainya gue nggak bawa minyak nih, minyak badan gitu kayak fresh care, tapi biasanya bawa sih gue. Itu buat ngerokan. Kalau bawang merah itu. Bawang merah buat kerokan. Buat kerokan. Kenapa nggak pakai koin? Kan bisa pakai koin tuh kalau kerokan. Kan jarang bang. Kalau orang bawa koin pasti duitnya kertas, anak-anak gunung. Oh, berarti pakai si iya. bawang Iya. merah Pakai atau bawang putih merah tadi gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Holil nih yang sudah sering mendaki gunung gitu kan ya, emang ciri-cirinya orang kalau masuk angin di gunung gitu kan ya, itu gimana sih kira-kira? Ntar dulu. Iya. Biasa sih kayak mual, kayak udah kedinginan begitu kan. Kalau gue yang ngalamin masuk angin tuh kayak udah lemes kalau gue. Pusing. Mual. Itu gue langsung pertolongan pertama langsung ngambil bawang putih. Di apain? Dikupas, ya udah kita potong setengah aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Kan rasa bawang putih juga enak. Itu langsung berasa itu saat langsung berasa, langsung hangat. Oke. Ya mungkin kita masuk ke sesi pelajaran yang bisa diambil di kejadian Bang Holil tadi ya. Kira-kira kalau menurut Bang Holil pelajaran apa nih yang bisa kita petik nih Bang dari kejadian atau ceritanya Bang Holil tadi? Nggak usah neko-neko sih kalau menurut gua, nggak usah bawa macam-macam. Niat mendaki aja. Itu sih menurut. Gitu ya. Sama jadi, jaga omongan sikap lah itu, gitu sikap ya. Pasti itu. Iya. Oke deh kalau gitu. Itu aja mungkin ya Bang Holil? Iya itu aja Bang. Oke teman-teman, itu aja dulu cerita dari segmen ini ya, pengalaman Bang Holil di Gunung Gede ya. Di Gunung Gede. Di tahun 2020 gitu. Semoga kita semua bisa menarik kesimpulan pelajaran yang bisa kita petik, yaitu tadi jangan membawa benda-benda yang berpotensi gitu Bang ya. Berpotensi bisa mengganggu perjalanan gitu ya, dan juga mengganggu kondisi tubuh gitu tentunya ya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.